politik. Oke. Kemudian sangat tidak setuju 14, berarti ketika digabung hanya ada sekitar 30% masyarakat Kabupaten Tangerang tidak simpati terhadap gerakan money politik yang dilakukan oleh figur bila mana ada melakukan hal itu. Saya kira seperti itu. Yang sangat setuju 15%, yang setuju 5,24%. Jadi inilah gambaran-gambaran kondisi demokrasi dan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang. Kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang mereka, apakah persoalan tingkat kepercayaan terhadap pemimpin sebelumnya, ataukah terhadap kondisi perpolitikan yang ada di bangsa ini. Kami tidak bisa memvonis dan memberi jawaban yang pasti karena kami tidak menurunkan pertanyaan pada persoalan itu. Saya kira terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi mau menambahkan ya Bang, terkait dengan money politik, bisa disimpulkan tidak Bang dengan tadi minatnya politik uang di masyarakat Kabupaten Tangerang yang terlihat 55% lebih ya, itu secara tidak langsung sangat menentukan nanti siapa pemenangnya ya, karena menyodorkan politik uangnya daripada programnya. Kalau pertanyaan seperti itu berdasarkan memang pengalaman pemilu, kemudian berdasarkan hasil riset yang kami lakukan di beberapa pilkada sebelumnya, ketika angka di posisi 55,24% ini adalah hal yang dapat merubah pilihan pemilih dengan money politik, maka ini sangat berbahaya. Ketika pasangan calon mengandalkan popularitas, mengandalkan figuritas, mengandalkan program kerja, kemudian tiba-tiba ada pasangan calon melihat celah dan memiliki potensi untuk melakukan itu, bisa saja menjadi penentu kemenangan untuk menjadi bupati di Kabupaten Tangerang. Saya kira masing-masing kembali kepada tim pemenangan pasangan calon untuk memainkan atau untuk mencari solusi bagaimana menekan angka di 55% ini masyarakat tidak simpati terhadap politik uang. Jadi itu menjadi pekerjaan besar bagi tim sukses, bagi pasangan calon yang ditetapkan nantinya menjadi calon bupati di Kabupaten Tangerang. Saya kira seperti itu. Tapi Bang, dengan survei Abang ini, ya Bang, Indopolitika, di sini kan dirilis Bang, nominal rata-rata dominan ya 200.000 ya untuk politik uangnya. Apakah tidak akan menjadi referensi pada kandidat-kandidat Bang nanti untuk menghitung kos politiknya? Kalau seumpamanya data ini sampai kepada bakal calon, pasti tentunya menjadi beban pikiran. Ini yang menarik, iya. Dapat menghitung jumlah. Karena pasti melakukan kalkulasi 2,3 juta pemilih, kemudian persentase kehadiran 80%, berarti sekitar 2 juta, kemudian 3 pasangan calon, itulah dibagi 3 menjadi kunci siapa yang akan menjadi pemenang. Jadi ketika 850.000 suara yang harus direbut ketika 3 pasangan calon, ketika dikalkulasi 850.000 kali 150.000 rupiah, maka angkanya besar. Tapi hal ini kita tidak berharap itu yang menjadi motivasi bakal calon untuk memenangkan pertarungan. Makanya kita berikan tantangan kepada tim sukses, kepada partai politik untuk melakukan pencerahan, melakukan pemahaman bahwa politik uang itu sangat tidak menguntungkan atas kelangsungan pemerintahan ke depan. Saya kira ini hal yang kita harap secara bersama. Terima kasih. Bisa revolusi di sitas ya Bang? Ya.